Video kali ini saya akan membahas mengenai ujian dan juga tugas-tugas selama kita kuliah online di ITB ya, baik itu S1, S2, S3, saya pikir konsepnya hampir sama ya karena online. Oke? Mau tahu? Check this out. Oke guys, jadi saya mau bahas mengenai tugas-tugas dan juga ujian selama kuliah online. Jujur aja, ini adalah pengalaman pertama saya kuliah online gitu ya, karena selama saya kuliah 1, kemudian S2 itu saya belum pernah mengalami pandemik yang sedemikian parah sehingga kita harus belajar dari rumah gitu. Tetapi selama online ini tetap porsi tugas-tugasnya, lalu ujian tengah semester, ujian akhir semesternya tetap ada. Nah, ini adalah bulan Desember, minggu lalu adalah minggu terakhir kita kuliah, jadi saya mau mensummarikan semua apa saja yang saya alami selama saya kuliah online satu semester pertama ini. Oke? Nah, yang pertama saya bagi atas 2 bagian ya. Yang pertama kita akan bahas tugas-tugasnya atau homework, lalu kemudian ujian ya. Ujian di ITB dibagi atas 2, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Porsinya tergantung masing-masing dosen, tapi bentuk tugasnya kurang lebih hampir mirip gitu ya. Nah, saya kelompokkan atas 5 nih. Ini yang pertama adalah ini untuk ujian tengah semester atau ujian akhir semester itu ada dosen yang melakukannya itu dengan ini nih, pembatasan waktu dan close book. Jadi dosennya akan membuka platform Microsoft Teams atau Zoom ya, lalu diberikan pertanyaan, kita disuruh jawab dan diberikan waktu 15 menit, lalu jawaban kita dituliskan di dalam Microsoft Word ya, lalu itu dikirimkan ke email dosen yang bersangkutannya. Lalu setelah 15 menit berikutnya itu soal yang baru dijalankan gitu ya. Jadi kita harus benar-benar menyesuaikan jawaban kita dengan waktu yang diberikan gitu, dan video harus on, jadi dosennya bisa praktikan gitu loh, kita buka buku atau kita apa gitu ya. Nah, jadi cenderung lebih ke close book dan dibatasi oleh waktunya. Nah, itu model yang pertama. Nah, model yang kedua itu adalah take home test ya. Take home test itu jadi dosennya memberikan kurang lebih misalnya 10 pertanyaan atau mungkin 5 pertanyaan ya mengenai suatu topik ya, sesuai yang sudah dipelajari, lalu kita akan bawa, nanti akan dikumpul besoknya gitu, bisa besoknya atau kadang dikasih waktu 2 hari atau 3 hari gitu ya. Jadi itu namanya take home test. Itu di UAS saya mengalami hal itu gitu. Oke. Lalu yang ketiga itu adalah esai. Nah, jadi esai ini bentuknya sebenarnya open book ya. Jadi dosen yang bersangkutan dia bikin pertanyaan 10. Oke, Eri, ini pertanyaannya, kerjakan dari sekarang, waktumu 2 jam gitu. Nanti jam sekian, jam 1 mulai, jam 3 kamu harus kirim ke email saya gitu. Nanti dia dosen yang bersangkutan akan merecord waktunya. Jadi kita harus mengerjakan tuh 10 soal tersebut dengan waktu 2 jam ya. Tapi itu open book. Kalau yang pertama tadi kan ya lebih cenderung ke close book karena kita harus hidupin video ya. Nah, gitu. Nah, tetapi ada juga khususnya untuk saya yang S3 itu lebih banyak ke presentasi ya. Nah, itu ada juga kita disuruh untuk presentasi makalah tertentu, masalah tertentu dari topik yang didiskusikan gitu. Contohnya saya mengambil mengenai mitigasi bencana manajemen kebencanaan ya, itu saya disuruh membahas mengenai tsunami gitu ya, mengenai paleo tsunami gitu. Nah, itu saya harus cari papernya, lalu saya berikan referensi-referensi, lalu membuat suatu PowerPoint bersama teman saya. Itu bisa berkelompok, bisa sendiri, tergantung gimana kesepakatan. Lalu nanti itu akan dipresentasikan. Nah, itu bentuk ujian yang keempat. Nah, yang terakhir bentuk ujian yang kelima itu adalah juga sama, presentasi juga, tapi topiknya kita sendiri yang cari gitu loh. Jadi kita disuruh mengkritisi satu materi yang berhubungan dengan pelajaran yang kita pelajarin gitu. Apa ya kira-kira dengan memberikan referensi-referensi tertentu gitu. Kenapa kita harus mengkritisi suatu paper tersebut gitu. Nah, itu agak lebih susah juga itu karena kita disuruh mengkritisi ya, padahal kita baru belajar ilmu tersebut gitu. Tapi
itulah yang biasa dilakukan. Jadi ada 5 ya kurang lebih. Yang pertama itu adalah close book ya, essay, lalu take home test, lalu open book essay ya, dikasih jatah waktu. Lalu yang keempat itu presentasi dengan topik yang sudah ditentukan oleh dosen. Yang kelima itu presentasi dengan topik yang kita pilih sendiri gitu, khususnya mengenai mengkritisi suatu masalah dalam topik studi kita gitu ya. Itu 5 cara ujian di ITB yang saya sudah alami. Lalu mengenai tugas-tugasnya, karena kan selain ujian ada tugas-tugas juga ya. Nah, tugas-tugasnya itu saya perhatikan, yang pertama ada satu presentasi, itu ada. Jadi misalnya satu orang atau satu kelompok diberikan topik ini, kita mempresentasikannya gitu loh di kelas ya, secara online digilir gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu take home test. Jadi biasanya habis belajar, dosennya lalu merasa ada satu pertanyaan yang perlu dijawab nih, lalu dia berikan beberapa pertanyaan, disuruh mahasiswa untuk menjawab. Nanti pertemuan minggu berikutnya kita akan jawab bersama-sama gitu loh. Itu tugasnya akan dikumpulkan juga melalui Microsoft Teams gitu ya. Lalu kemudian tugas yang umum nih ya, yang umum biasanya adalah membuat resume ya. Untuk S2 dan S3 biasanya kita dikasih paper, lalu kita disuruh untuk membuat ringkasan gitu ya, resume mengenai paper apa yang harus kita kerjakan ya. Lalu mungkin yang keempat ini mengenai praktikum ya gitu ya, tugas praktikum. Jadi ada juga mata-mata kuliah tertentu gitu ya yang ada praktikumnya gitu ya. Seperti saya ngambil ada analisa numerik ya, analisa data kebumian gitu ya. Itu ada tugas praktikumnya dengan menggunakan software tertentu, lalu itu nanti dikumpulkan gitu ya. Jadi kerjanya bisa mandiri, bisa berkelompok, tapi masing-masing harus mengumpulkan tugas masing-masing dalam bentuk hasil dari analisa masing-masing gitu ya. Jadi dikumpulkan kepada dosen atau asisten dosennya gitu yang memiliki praktikum mata kuliahnya. Oke, jadi begitu. Selama 1 semester ini di masa pandemik ini, bulan Desember sudah berakhir. Itulah tugas-tugas dan juga ujian yang saya alami selama mengikuti kelas online di ITB. Nah, semester depan saya pikir sepertinya masih COVID. Saya berpikir merasa bahwa ini pasti masih online juga, dan saya pikir mungkin semester depan juga konsepnya kurang lebih akan seperti ini gitu ya, dengan ujian-ujian dan tugas-tugas seperti ini gitu. Buat saya pribadi yang juga sambil bekerja ya, ini cukup membantu saya gitu, karena saya nggak harus hadir di kelas gitu ya. Buat teman-teman yang lain mungkin ini kurang pas gitu ya, apalagi di daerah pelosok yang internetnya mungkin kurang bagus begitu ya. Jadi ada plus dan minusnya gitu ya. Jadi buat Anda yang mungkin mau berkuliah di semester depan atau tahun depan, semoga ini menjadi wawasan buat Anda. Inilah cara kita mengikuti ujian atau mengerjakan tugas-tugas selama kuliah online di ITB. Oke, terima kasih, sampai ketemu.